pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, pagi yang cerah kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga. Dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu sekalipun singkat menjadi berkat buat kami. Dan kami tidak lupa juga menaikkan doa syafaat kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ayat 49 sampai ayat 53. Lukas pasal 12 ayat 49 sampai ayat 53. Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu. Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2, 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan itu melawan ibu mertua. Firman Tuhan yang kita dengar pagi ini dikatakan, aku datang untuk melempar api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api telah menyala. Ingat, zaman Nuh, Tuhan menghancurkan bumi ini melalui air. Pada saat itu ketika akhir zaman, firman Allah katakan, aku akan mengirim api. Sebagaimana firman Allah dalam 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11 dan 12. Bumi dan sisinya akan lenyap. Betapa suci dan salehnya kami, kamu harus hidup. Api permasalahan akan datang. Kenapa permasalahan akan datang? Kalau damai itu diambil, kalau damai itu tidak ada dalam rumah tangga, yang terjadi pertentangan, maka dikatakan Yesus adalah Raja damai. Tanpa menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Raja damai, yang timbul persoalan, sebagaimana Alkitab menulis pada ayat 52. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2, 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anak laki-laki, anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Kenapa terjadi pertengkaran? Ada intisarinya, damai tidak ada. Maka izinkan pribadi yang disebut Raja Damai, sebagaimana firman Allah katakan dalam Yesaya 9 ayat 3. Dia Raja Damai. Maka izinkan Raja Damai menguasai dalam rumah tangga, menguasai hidup kita. Maka pasti tidak ada pertentangan. Dan jadi Raja Damai itu diangkat dari pertentangan. Maka izinkan Tuhan bekerja dalam hidup rumah tangga kita. Kita tidak mau, damai itu akan hilang. Tapi kalau kita mau, damai itu akan mengalir dalam hidup kita. Amin. Betapa bahagia kalau damai itu ada di rumah tangga, sekalipun sederhana, sekalipun ekonomi yang cukup-cukup, dan kalau ada damai, tenang, rumah tangga dengan surga yang kecil. Amin. Maka terimalah damai, Raja Damai sebagai juru selamat yang mau hidup kita semua. Dan carilah yang Raja Damai ini, sehingga
kita bisa bekerja, berdagang, sekolah, dan satu pengharapan, kekuatan, kemenangan, buat damai yang menyertai jalan hidup kita. Kita tidak ribut soal dagang, karena Dia ada di dalam yang mengatur kita. Dia akan memberikan hikmat buat kita sehingga kita bisa bekerja, berdagang dengan baik dan jadi ribut. Kita bisa mengerti karena kita dipimpin oleh Raja. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, ucapkan kasih, menteraikan firman dalam hati kami, kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, dari sewa takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang cinta Dia, katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.